Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai ke materi, Ibu akan membacakan sedikit tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi apa saja tujuan kita belajar pada materi hari ini? Yang pertama, tujuan belajarnya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian infak ya. Terus yang kedua, siswa juga dapat memahami dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan infak. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan keutamaan berinfak terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 3 ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian infak ya. Ada yang tahu tidak apa itu arti infak? Baik ya, jadi pengertian infak itu artinya mengeluarkan sebagian harta atau rezeki kita untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak ini bersifat sunnah, tidak wajib ya, tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan dalam agama Islam. Infak ini juga dapat Ibu artikan seperti pemberian harta secara sukarela ya, untuk kepentingan yang baik, seperti membantu orang yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial atau membangun fasilitas umum ya. Jadi dalam ajaran Islam, infak bisa dilakukan kapan saja tanpa jumlah tertentu ya, berbeda dengan zakat yang memiliki aturan khusus. Pada materi kelas 5 ini, infak dijelaskan sebagai memberikan sebagian uang atau barang kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk hal-hal yang bermanfaat dengan niat berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak dan hadis yang berkaitan dengan infak. Jadi di sini yang Ibu ambil untuk dalil Al-Qur'annya itu surah Al-Baqarah ayat 261 yang bacaannya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih atau biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Artinya di sini ketika kita berinfak, sekecil apapun kita berinfak ya, asalkan dengan hati yang ikhlas, insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan untuk tidak harus takut miskin karena berinfak, karena sudah dijanjikan Allah ketika kita berinfak Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita infakkan. Terus untuk hadisnya itu berbunyi al-yadu ulya khairum minal yadis sufla. Artinya di sini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa ya? Jadi memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi dapat juga diartikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita diajarkan untuk menjadi orang yang gemar membantu, berbagi rezeki kepada orang lain daripada hanya berharap bantuan dari orang lain. Jadi di sini juga tangan di atas itu artinya orang yang memberi bantuan, orang yang memberi pertolongan, orang yang memberi infak. Sedangkan tangan yang di bawah itu artinya orang yang menerima bantuan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyukai orang yang suka memberi. Karena apa? Karena itu tanda kebaikan dan rasa syukur atas rezeki yang dimilikinya. Jadi pesan Ibu,
untuk anak-anak ibu teruslah menjadi anak yang dermawan, peduli kepada orang lain, dan selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki, ya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu keutamaan berinfak. Jadi artinya keutamaan berinfak ini artinya manfaat, ya, atau kelebihan yang diperoleh seorang ketika memberikan sebagian hartanya dengan niat tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini keutamaan yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Artinya ketika kita memberikan dengan ikhlas, Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang banyak, ya. Sebagai contohnya, jika kita membantu orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan itu dan memberikan kita ganjaran di dunia dan akhirat. Terus hati menjadi bersih, ya. Hati menjadi bersih dan sifat kikir dan tamak. Artinya dengan berbagi kita belajar untuk tidak pelit atau terlalu cinta kepada harta. Kita menjadi lebih dermawan dan tidak serakah, ya. Terus membantu sesama yang membutuhkan. Artinya di sini memberi infak atau sedekah ini bisa meringankan beban orang yang sedang kesulitan, ya. Contohnya membantu teman yang tidak bisa membeli buku sekolah, contoh kecil, ya. Terus lagi misalnya ada teman yang tidak punya jajan, kita bisa memberikannya sedikit, ya, dari jajan yang kita miliki. Terus mendekatkan diri kepada Allah, pasti ketika kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan semakin mencintai orang yang suka berbagi. Terus yang terakhir itu menambah keberkahan dalam harta dan kehidupan, ya. Artinya berbagi tidak membuat kita miskin. Sekali lagi, ya, ibu sebutkan, berbagi itu tidak akan membuat kita miskin, malah Allah akan melipat gandakan, Allah akan menambah rezeki dan memberkahi hidup kita. Misalnya uang kita tetap cukup meskipun sudah digunakan untuk membantu orang lain. Jadi pesan ibu juga membantu orang lain itu, ya, manfaat berinfak, bersedekah dalam kehidupan mereka. Kita harus banyak-banyak bersyukur, salah satunya dengan berbagi atau berinfak kepada orang yang membutuhkan. Baik, sebelum ibu akhiri materi hari ini, ibu mau berpesan dulu sedikit, ya, untuk kita semua, terutama untuk anak-anak ibu yang ada di kelas 5 ini. Jadi mari kita selalu ingat untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Dengan berinfak kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas rezeki yang kita miliki. Berinfak ini tidak harus banyak, yang penting dilakukan dengan ikhlas, ya. Artinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian memberikan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan keberkahan dan kebaikan yang luar biasa yang berlipat-lipat ganda, ya. Yuk, jadikan kebiasaan berinfak sebagai cara untuk membantu sesama, menjaga hati kita dari sifat pelit, ya, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi hadisnya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya. Jadi untuk mengakhiri ini kita lafal alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan ilmu juga, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.